Halo semuanya, jumpa lagi di channel ini. Sebelumnya, gue mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Di video kali ini, kita akan bahas lagi tentang Alibaba. Kita akan bahas gimana caranya belanja di Alibaba.com dengan rupiah. Seperti yang kita ketahui, Alibaba.com adalah situs internasional yang berasal dari negara China atau Tiongkok. Sedangkan kita orang Indonesia, tinggalnya di Indonesia, dan kita menggunakan mata uang rupiah. Tapi gimana caranya sebagai orang Indonesia yang menggunakan uang rupiah bisa belanja di Alibaba.com yang merupakan situs internasional? Mau tahu caranya gimana? Silakan simak terus video ini. Sebelum nonton, klik tombol subscribe dulu agar lebih afdol. Pertama-tama, gue mau bahas dulu tentang kesalahpahaman atau miskonsepsi yang sering terjadi oleh orang Indonesia terhadap Alibaba.com. Menurut gue ini penting banget karena masih banyak orang Indonesia yang gagal paham dengan Alibaba. Kita langsung ke contoh ya. Misalnya gue mau cari Bluetooth speaker di Alibaba. Gue akan ketik Bluetooth speaker di kolom pencarian ini, lalu kita klik search. Bluetooth speaker, kita klik search. Di sini kita akan mendapatkan hasil pencariannya. Ada berbagai macam barang dan harganya juga berbagai macam. Kita coba klik salah satunya ya. Misalnya yang ini. Teman-teman bisa lihat, untuk barang ini harganya menggunakan mata uang dolar. Untuk pembelian 10-99 pieces, harganya 9 dolar. Kalau belinya lebih dari 1000 pieces, harganya 7,6 dolar. Tapi teman-teman pernah nggak waktu buka website Alibaba atau buka aplikasi Alibaba, itu tampilannya nggak seperti ini. Tampilannya itu dia pakai bahasa Indonesia, terus mata uangnya bukan dolar, tapi rupiah. Contohnya seperti ini. Jadi, tampilan di Alibaba itu sebenarnya bisa kita ubah loh. Gimana sih cara ngubahnya? Cara ngubahnya itu, teman-teman arahkan kursor ke sini yang ada tulisan English USD, English USD. Terus teman-teman pilih language sama currency. Language itu artinya bahasa. Di sini kan English, artinya bahasa Inggris. Kita bisa ganti ke bahasa Indonesia. Kita cari bahasa Indonesia. Terus di bawahnya ada currency. Currency itu artinya mata uang. Ini kan USD, US dollar. Nah, kita bisa ganti jadi rupiah. Kita ketik aja rupiah. Nah, ini ada IDR, Indonesian Rupiah. Kita klik. Tapi di sini ada peringatan nih. The price for this currency is subject to change with foreign exchange rate. For reference only. Apa sih artinya? Artinya adalah harga untuk mata uang ini alias untuk mata uang rupiah itu bisa berubah berdasarkan nilai tukar. Hanya untuk referensi saja. Jadi, ketika nanti tampilannya berubah, terus harganya tadinya dari dolar jadi rupiah, itu tuh cuman tampilan aja. Karena si Alibaba itu dia melakukan estimasi kira-kira kalau harganya segini dolar, berapa rupiah sih? Tapi itu bukan harga yang sebenarnya, karena harga sebenarnya itu tetap dalam dolar. Hal itu dikarenakan penjualnya itu menetapkan harga menggunakan mata uang dolar, bukan rupiah. Kita coba save ya. Nah, tampilannya jadi berubah kan? Judul barangnya tadi bahasa Inggris, sekarang jadi bahasa Indonesia.
Nih, bahasa Indonesia kan? Terus, harga barangnya juga berubah. Tadinya dalam dolar, sekarang dalam rupiah. Tadi kan untuk 10-99 pieces harganya 9 dolar. Kalau sekarang jadi 130.530,42 rupiah. Tapi teman-teman perlu ingat, seperti peringatan yang tadi, harga ini cuman estimasi doang sebagai referensi, bukan harga sesungguhnya. Harga sesungguhnya tetap dalam dolar. Jadi, harga sesungguhnya untuk barang ini tetap 9 dolar, bukan rupiah segini. Nah, itu adalah kesalahpahaman yang sering terjadi oleh orang Indonesia terhadap Alibaba.com. Banyak yang mengira ketika tampilannya rupiah, maka harganya itu benar-benar dalam rupiah. Padahal sebenarnya enggak. Harga sesungguhnya itu tetap dalam dolar. Tampilannya aja jadi rupiah. Kalau harganya tetap dalam dolar, terus gimana cara bayarnya? Kita kan tinggalnya di Indonesia. Di Indonesia itu kan pakainya rupiah. Gimana caranya uang rupiah kita bisa dipakai untuk bayar barang yang harganya dalam dolar? Hal tersebut akan kita bahas sekarang. Kita punya uang rupiah, tapi kita mau beli barang yang dijual dengan mata uang dolar. Gimana caranya? Caranya adalah kita harus bisa menukar uang rupiah kita menjadi dolar. Cara nukarnya gimana? Mungkin banyak teman-teman di sini yang akan menjawab caranya dengan pergi ke money changer. Iya, benar. Kita bisa nukar uang rupiah menjadi dolar ke money changer. Tapi, kalau kita pergi ke money changer, itu kan kita menukar uang secara fisik. Misalnya kita bawa uang 100.000 rupiah fisik ke money changer, maka kita akan mendapatkan uang dolar dalam bentuk fisik juga. Masalahnya adalah, kita kan belanja online di Alibaba. Gimana caranya kita bisa ngasih uang fisik dolar kita ke Alibaba? Apa iya harus kita kirim lewat pos? Kalau teman-teman pikir cara menukar uang rupiah menjadi dolarnya itu lewat money changer, bisa dikatakan kurang tepat ya. Karena kita tidak menukarnya dalam bentuk fisik. Kalau gitu, gimana caranya? Yuk kita sama-sama bahas. Untuk mengetahui caranya, teman-teman harus tahu dulu metode pembayaran yang ada di Alibaba itu apa aja. Di sini saya sudah menampilkan sebuah screenshot halaman pemilihan metode pembayaran Alibaba. Contohnya di sini saya melakukan transaksi pembelian sebuah Bluetooth speaker. Harganya itu 3 dolar, ongkos kirimnya 9,5 dolar, lalu transaksi fee-nya itu 0,38 dolar, kan totalnya 12,88 dolar. Di sini ada tulisannya nih, payment in USD, payment in USD. USD itu United States Dollar alias dolar Amerika. Ini artinya pembayaran akan dilakukan dengan dolar. Pembayaran ini bisa dilakukan dengan berbagai macam metode. Ada kredit atau debit card, ada PayPal, ada Apple Pay, ada Google Pay, ada wire transfer atau TT, ada online transfer. Untuk orang Indonesia, biasanya akan menggunakan kredit atau debit card atau wire transfer. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, kita bahas dulu metode pembayaran dengan menggunakan kredit atau debit card. Ketika teman-teman ingin melakukan pembayaran dengan kartu debit atau kartu kredit, nanti akan muncul formulir seperti ini. Formulir ini meminta data-data tentang kartu debit atau kartu kredit teman-teman. Silahkan teman-teman tinggal isi sesuai data-data yang ada.
Kalau sudah, tinggal klik OK atau submit atau bayar. Kalau sukses, maka nanti akan muncul tulisan sukses. Kalau misalnya menggunakan kartu debit, teman-teman juga bisa cek mutasi rekening teman-teman alias riwayat transaksi teman-teman di rekening tabungan teman-teman. Contohnya, di sini saya menggunakan Permatami Syariah. Ini adalah contoh screenshot riwayat transaksi tabungan saya. Di sini ada transaksi alibaba.com, besarnya Rp190.303. Seperti yang teman-teman ketahui, tadi itu kan total tagihannya $12,88. Terus ternyata tabungan saya terpotong Rp190.303. Artinya uang rupiah saya bisa digunakan untuk membayar tagihan yang bentuknya dolar. Siapa yang melakukan konversi? Yang melakukan konversi adalah pihak bank. Jadi, secara otomatis pihak bank akan melakukan konversi uang rupiah saya yang ada di tabungan menjadi dolar. Kita tidak perlu repot-repot lagi mikir gimana caranya mengkonversi, karena konversi ini akan terjadi secara otomatis oleh pihak bank. Selanjutnya, mungkin teman-teman akan bertanya, berapa sih besar nilai tukarnya? Untuk mengetahui nilai tukarnya, teman-teman bisa melakukan perhitungan matematika sederhana yaitu pembagian. 190.303 dibagi 12,88, maka hasilnya adalah Rp14.775. Itu artinya nilai tukarnya adalah Rp14.775. Selanjutnya, kita akan bahas tentang metode pembayaran dengan wire transfer atau TT. TT merupakan kepanjangan dari telegraphic transfer. Untuk melakukan pembayaran dengan wire transfer atau TT, teman-teman tinggal pilih pilihan tersebut. Nanti akan muncul informasi tentang rekening tujuan. Silahkan teman-teman catat informasi tersebut. Cara melakukan telegraphic transfer itu berbeda-beda untuk tiap bank. Tapi biasanya kita bisa melakukannya dengan cara pergi ke bank, lalu teman-teman tinggal bilang aja mau melakukan telegraphic transfer. Teman-teman tinggal berikan saja informasi yang teman-teman dapat dari Alibaba, yaitu tentang informasi rekening tujuan. Nanti pihak bank akan melakukan perhitungan dan konversi untuk mengetahui berapa total yang harus dibayar dalam rupiah. Selanjutnya, teman-teman tinggal membayar sesuai dengan hasil perhitungan tersebut. Setelah itu, maka transaksi akan selesai. Oke, jadi sekian video cara belanja di Alibaba dengan rupiah. Bisa kita simpulkan, masih banyak orang yang salah paham tentang Alibaba. Mereka pikir ketika tampilan Alibaba sudah berbahasa Indonesia dan mata uang yang ditampilkan sudah rupiah, itu artinya harganya dalam rupiah dan kita bisa langsung membayarnya dengan rupiah. Akan tetapi itu salah, karena itu hanya sebuah tampilan, hanya untuk digunakan sebagai referensi. Harga aslinya tetap dalam dolar dan kita harus membayar dalam dolar. Akan tetapi sebagai orang Indonesia, tentu uang yang kita punya adalah uang rupiah. Proses mengubah uang rupiah menjadi dolar itu akan dilakukan secara otomatis oleh pihak bank. Jadi sekian aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.